Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kali ini kami akan memaparkan materi tentang analisa warna dan lobby pada CPO. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Adapun tujuan dari analisa ini yaitu untuk mengetahui warna dan lobby pada CPO, serta untuk mengetahui panjang gelombang maksimum pada ring visible dan ring UV dengan memakai pelarut N-hexan. Adapun alat yang digunakan pada analisa ini yaitu timbang analitik, pipet tetes, beker glass, spektrofotometer, botol semprot, labu ukur, kuvet, serta hot plate. Kemudian bahan yang digunakan pada analisa ini yaitu CPO sebagai sampel dan hexan sebagai pelarut. Lalu prosedur kerja pada warna yaitu amati warna secara visual pada CPO, kemudian catat hasil yang diamati. Prosedur kerja pada Dobby, yang pertama dihomogenkan CPO dengan cara dipanaskan, lalu ditimbang sampel sebanyak 0,1 gram menggunakan beker glass, lalu ditambahkan pelarut hexan, kemudian dimasukkan ke labu ukur 50 ml, lalu digojok, kemudian ditambahkan kembali pelarut hexan hingga batas terang dan digojok kembali. Kemudian dimasukkan sampel ke dalam kuvet, lalu dimasukkan kuvet ke dalam spektrofotometer, kemudian dibaca spektrofotometer dengan skala 269 dan 446 nanometer. Hasil pengamatan warna pada CPO yaitu warna merah. Hasil pengamatan Dobby didapat dari panjang gelombang 446 nanometer yang dibagi dengan panjang gelombang 269 nanometer, sehingga hasil yang didapat yaitu 0,31 nanometer. Pembahasan. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, didapatkan warna pada sampel yang digunakan menunjukkan warna merah. Hal ini tidak sesuai dengan SNI 012901 2006 bahwa minyak CPO memiliki warna jingga kemerah-merahan. CPO mengandung zat warna seperti karoten dan turunannya yang memberikan warna merah kuning pada minyak. Warna tersebut kurang disukai konsumen. Terlebih lagi, hal ini dikarenakan reaksi pada temperatur tinggi dapat mengubah karoten menjadi senyawa yang berwarna kecoklat-coklatan dan larut dalam minyak sehingga semakin sukar untuk dipucatkan. Kemudian, senyawa karotenoid mengandung ikatan ganda terkonjugasi. Ikatan terkonjugasi dalam ikatan karotenoid menandakan adanya gugus kromofora yang menyebabkan terbentuknya warna pada karotenoid. Semakin banyak ikatan ganda terkonjugasi, maka makin pekat warna pada karotenoid yang mengarah ke warna merah. Dobby merupakan indeks derajat kepucatan minyak sawit mentah. Analisa kadar asam lemak bebas dan kadar kotoran tidak cukup untuk menjadi parameter crude palm oil CPO yang berkualitas. Dobby adalah salah satu indikator untuk menentukan kualitas CPO, di mana Dobby adalah rasio perbandingan absorbasi pada ring visible 446 nanometer dan absorbasi pada ring UV 269 nanometer yang diperlukan untuk menentukan kualitas CPO. Kualitas CPO merupakan kebutuhan awal untuk menghasilkan produk akhir yang berkualitas tinggi. Adapun faktor penyebab terendahnya nilai Dobby antara lain yaitu pertama kematangan buah. Buah sawit yang diolah di pabrik kelapa sawit atau PKS sebaiknya dengan kematangan optimum yaitu tepat matang. Hal ini dipersyaratkan agar diperoleh rendemen CPO yang tinggi. Selain itu, mutu CPO yang dihasilkan juga sesuai dengan standar. Namun beberapa praktik di lapangan memperlihatkan bahwa buah mentah dan buah lewat matang masih dipanen dan diolah di PKS. Kemudian penundaan waktu pengolahan buah. Rendahnya nilai Dobby pada CPO juga dapat disebabkan oleh tertundanya pengolahan buah sawit. Penundaan ini dapat terjadi karena buah tidak segera diangkut ke PKS, yang disebabkan oleh infrastruktur yang buruk dan musim hujan. Proses di PKS terhenti karena adanya kerusakan peralatan dan buah yang diterima berlebih dari kapasitas olah. Penundaan waktu pengolahan buah sawit menyebabkan nilai Dobby turun. Kemudian ada pengolahan buah di PKS. Degradasi CPO dapat terjadi pada beberapa tahapan proses yang secara konsekuen mempengaruhi kualitasnya, termasuk nilai Dobby. Titik kritis penurunan nilai Dobby terjadi pada stasiun sterilisasi. Pada tahap ini, secara umum waktu pemanasan buah yang dibutuhkan selama 90 menit dengan interval suhu 130 derajat Celcius hingga 150 derajat Celcius. Waktu sterilisasi memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan temperatur terhadap nilai Dobby. Lalu kontaminasi CPO. Mutu CPO akan menurun apabila terjadi kontaminasi oleh konsentrat di unit sterilizer, injeksi steam pada panas di unit digestion, tekanan tinggi di unit press, oksidasi minyak di unit klarifikasi,
dan pemanasan yang berlebihan di tangki timbun. Minyak dari slug mengandung ALB berkisar 40 hingga 80%. Berwarna gelap, berbau, dan berbentuk padat pada temperatur 25 derajat Celcius. Yang terakhir ada pemanasan CPO berlebih di tangki timbun. CPO yang dihasilkan akan dikumpulkan kembali di dalam tangki penyimpanan atau stock tank. Biasanya suhu di tangki timbun selalu dikontrol dan pemanasannya tidak melebihi dari 55 derajat Celcius. Penyimpanan pada waktu yang lama dengan mengaplikasikan panas akan menyebabkan nilai Dobby menurun. Semakin tinggi suhu dan lama penyimpanan menyebabkan nilai Dobby semakin menurun secara drastis. Hal-hal yang harus dilakukan untuk mengatasi rendahnya nilai Dobby yaitu: yang pertama, mengawasi sistem panen dan transportasi, menghindari pemakaian uap kering pada perebusan buah, menghindari pemakaian uap langsung pada stasiun pemurnian, menghindarkan pemanasan yang berlebihan di unit pengolahan, serta mengendalikan penimbunan. Adapun stasiun yang mempengaruhi mutu Dobby, yang pertama ada stasiun sterilizer. Pada stasiun sterilizer memudahkan buah lepas dari tandannya sehingga jumlah gelondoran yang diperoleh pada proses pemipilan di tester dapat lebih maksimum, serta memudahkan proses pemisahan molekul-molekul minyak dari daging buah di stasiun press dan mempercepat proses pemurnian minyak di stasiun klarifikasi. Kemudian ada stasiun digester dan press. Pada stasiun digester dan press, fungsi dari digester adalah melepaskan sel-sel minyak dari pericap dengan cara mencabik dan mengaduk, memisahkan pericap dan nut sebelum diumpan ke press, menaikkan dan mempertahankan temperatur brondolan pada suhu antara 90 derajat Celcius hingga 95 derajat Celcius, mengalirkan minyak yang timbul di dalam digester akibat adanya proses digestion. Kemudian ada stasiun klarifikasi, berfungsi untuk memperoleh kualitas minyak yang sesuai dengan standar yang diinginkan dengan cara melakukan penurunan kadar air dan kadar kotoran yang terdapat pada minyak kasar, hasil ekstraksi di stasiun press. Kemudian ada tangki timbun, yang berfungsi sebagai tempat penampungan akhir minyak CPO sebelum dipanaskan. Volume 2.500 meter kubik dengan suhu pada tangki antara 40 derajat Celcius hingga 45 derajat Celcius yang bertujuan agar minyak tidak membeku di tangki. Kesimpulan, berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, didapatkan warna pada sampel yang digunakan menunjukkan warna merah, serta absorbansi yang menunjukkan pada angka Dobby 0,31 nanometer. Dobby merupakan suatu penentuan kualitas minyak berdasarkan rasio perbandingan antara pada visible dan absorbansi pada ring UV. Untuk menganalisa absorbansi Dobby dilakukan metode spektrofotometer UV visible. Berdasarkan pengukuran yang telah dilakukan, diperoleh panjang gelombang pada ring UV 269 adalah 0,699 nanometer dan pada ring UV 446 adalah 0,22 nanometer. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you next video guys. Bye.